Aneh lagi nih penyakitnya nih. Suatu saat dia kena penyakit aneh itu. Akhirnya dia ke Suryalaya lagi. Pagi, makan pagi sama Abah Nom. Kata pengarsa, gimana kabar tidurnya? Ya alhamdulillah sih Bah, tapi kok saya punya penyakit Bah. Apa? Penyakit saya adalah nggak bisa dengar adzan subuh. Di Suryalaya samping masjid nggak dengar adzan dia. Apa kata pengarsa Abah? Alhamdulillah. Lah Bah, kok nggak ikut subuh berjamaah? Dibilang alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Allah kasih tidur berkualitas. Kata Abah Nom, tapi suatu saat jangankan adzan subuh, orang buka keran aja kamu akan bangun. Maka teman-teman, kita jangan buru-buru menyalahkan Allah. Kita jangan buru-buru kecewa. Kita nggak ngerti apa yang kita anggap musibah. Bisa jadi sekian puluh tahun yang akan datang, untung saya waktu itu kena musibah. Tuh, gitu teman-teman. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, yaitu tentang tekuni profesi. Di dalam hikmah ke-19 beliau berkata, la tatlub, jangan engkau tuntut, jangan engkau cari, jangan engkau minta. Minhu, dari Allah, ayyukhrijaka, agar Allah mengeluarkanmu, min halatin, dari sebuah kondisi, liyastakmilaka, untuk menjadikan kamu, untuk memfungsikan kamu, fima siwaha, selain dari takdir yang Allah sudah tetapkan. Falau aradaka, falau, maka apabila, kalau, aradaka, Allah menghendakimu, lastakmalaka, Allah akan fungsikan kamu, Allah akan berikan kamu, min ghairi ikhraj, tanpa kamu keluar. Maksudnya bagaimana? Jangan minta kepada Allah supaya pindah, ganti keadaan. Apakah ganti profesi? Apakah ganti keadaan? Jangan. Nanti kita lihat ya, lebih jelasnya bagaimana nih. Karena kemarin sudah kita jelaskan, Allah yang maha baik, Allah yang maha tahu. Kalau Allah menghendaki, Allah akan berikan kepada kita tanpa kita keluar dari profesi kita. Begitu ya. Ada orang profesinya sebagai pengusaha, ada karyawan, ada politisi, ada dokter, ada dai, dan lain sebagainya. Di dalam surah Al-Isra ayat 84 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Qul, katakanlah Muhammad, hai Muhammad, kullun, setiap orang, ya'malu, berbuat, bekerja, ala syakilati, sesuai dengan pembawaan masing-masing, ala syakilati, sesuai dengan skillnya masing-masing. Nah itu ya. Nah, farabbukum, maka Tuhanmu, a'lamu, lebih mengetahui, biman huwa ahda sabila, tentang orang yang lebih benar jalannya. Jadi kita nggak usah iri dengan profesi orang. Maksudnya begitu. Nggak usah iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kalau Allah kehendaki, Allah akan berikan kepada kita tanpa kita keluar dari profesi kita. Contoh, saya seorang dai, tapi saya pengen duitnya banyak, gitu kan? Wajar nggak kira-kira? Wajar. Alasan saya supaya ikhlas, gitu kan? Supaya nggak mikirin amplop, gitu kan? Dakwah-dakwah aja, dapur udah ngebul, kulkas udah penuh, itu ya. Freezer isinya frozen food, macam-macam. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, lalu saya bisnis gagal, bisnis lagi gagal lagi, bisnis lagi gagal maning, itu. Lalu suatu saat saya berazam, ya Allah, saya udah bisnis terus gagal maning. Kalau begitu saya udah deh,
saya jadi petugas. Petugas apa kira-kira? Partai? Bukan. Petugas Allah. Wah, itu. Dalilnya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku matiku untuk Allah. Udah deh, saya pasrahkan hidupku hanya untuk Allah. Aku serahkan dah segala sesuatunya. Kalau kerja kepada orang kaya dermawan saja makmur, apalagi kerja kepada Allah yang maha kaya dan maha pengasih. Udah deh, saya kerjanya kepada Allah. Nah, saya nggak keluar dari profesi saya sebagai dai. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak saat ini udah saya nggak tengok-tengok bisnis lagi, saya jadi dai. Dah, saya dakwah aja kerjaan saya. Udah naik turun gunung berdakwah lalu ikut pawafi kemana-mana gitu kan, berdakwah di tempat-tempat yang bahkan agak-agak ngeri, di tempat-tempat bencana, di Gunung Merapi gitu kan. Oh, kita nginjek itu debunya itu blek, zep masuk ke kaki kita ke dalam tuh, zep kayak nginjek kalau musim dingin tuh salju. Kayak nginjek salju tuh. Wah, saking tebel banget tuh. Ya Allah, pokoknya niatnya dakwah lah. Udah pokoknya dakwah, udah nggak usah mikirin bisnis. Nah, lalu pas pulang tiba-tiba ada yang nawarin bisnis. Dalam hati saya udah berhenti dari pengen jadi pengusaha. Udah, saya ini aja dakwah aja. Tapi ini ada yang nawarin. Ya udah deh, saya sebagai dai-nya ya, ini duitnya, ini yang punya skill, kumpul, saya fasilitator. Tapi lama-lama saya punya duit, ya naruhlah 10 juta situ. Udah saya tinggal, saya dakwah lagi. Tiba-tiba ini usaha jalan. Yang kemarin saya tekuni gagal maning gitu kan, sampai saya MLM, sampai member saya kurang lebih 800 orang, sampai Taiwan, sampai Jepang downline saya, sampai menjadi pembicara. Gagal maning gitu ya. Ya udahlah, saya dakwah aja, saya kerja untuk Allah. Udah bismillah. Totonya nanam saham 10 juta, jalan. Pas jalan ya udah, alhamdulillah dapat cepetan dikit. Saya tetap dakwah. Saya nggak ngurusin bisnis saat itu. Pas gitu lama-lama yang investor yang satu lagi berhenti, nggak investasi lagi. Ya saya dituduh ditodong. Ayo investasi, yang dia nggak mau investasi. Oh gitu ya. Ya udah deh, saya cari duit orang-orang dah. Mau nggak investasi? Ya. Nah, investasilah atas nama saya. Karena pemegang saham saya, lama-lama saham makin banyak tuh. Lama-lama lah, ini bisnis hidup nih gitu kan. Ya alhamdulillah. Nah inilah teman-teman hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Padahal saya jadi dai aja, saya menuntut ilmu saja, saya udah pokoknya dakwah saja. Saya menyambangi orang-orang berdakwah. Tautonya tanpa saya keluar dari dai, Allah memberikan apa yang Allah berikan kepada pengusaha. Tuh, gitu maksud hikmah ini begini ya. Kalau Allah kehendaki, Allah akan memberikan kepadamu tanpa kamu keluar dari profesi kamu. Nah itu, saya nggak perlu keluar jadi dai, dan saya diberikan apa yang Allah berikan kepada pengusaha, gitu kan? Ya Allah, itu enak tuh. Jadi gitu, nggak perlu saya tinggalkan dakwah saya, lalu saya jadi pengusaha, nggak perlu. Tetaplah dakwah dan Allah berikan. Nah seperti itu. Maka saya kalau dibilang pengusaha, perasaan bukan. Saya cuman ustadz gitu kan, perasaan bukan. Tapi kalau dibilang bukan, usahanya banyak begitu kan. Seorang mobil yang ngurusin orang lain gitu kan. Ya, yang ditanya, ini saya mau jual mobil gimana, berani berapa? Saya nggak ngerti. Sambungin ke dia yang tawar menawar. Udah. Nah, jadi begitu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kadang-kadang seperti itu. Maka tekuni aja profesi kita. Bagaimana, apa syaratnya kita menekuni profesi kita? Nanti jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kita lanjutin dulu teman-teman.
Ada sebagai pengusaha, ada sebagai karyawan. Bisa jadi tanpa kita keluar dari karyawan, Allah berikan kita sebagaimana yang Allah berikan kepada pengusaha. Nah itu ya, Mas Bahrun kerja, wes, tahu-taunya outletnya banyak, gitu kan? Amin. Tiap RW ada 1 jus, gitu kan? Masya Allah, itu teh aja bisa, masa jus nggak bisa, gitu kan? Padahal lebih sehat jus daripada teh, kan gitu kan? Ya Allah, itu niatnya diperbesar. Ya Allah, saya pengen menyehatkan orang-orang, ya Allah. Orang-orang minumannya pada kagak bener, ya Allah, gitu kan? Ini minuman ini nggak sehat, yang ini nggak sehat. Biar aku punya bisnis sehingga ini enak, harga terjangkau, orang pada sehat, ya Allah. Masya Allah. Maka Allah ketika tahu niat Mas Bahrun begitu besar, ini bocah, gitu kan? Niatnya mulia banget. Oke lah kalau begitu. Lalu Mas Bahrun doa, ya Allah, aku pengen tetap kerja, ya Allah, tetapi pengen bisnisnya juga jalan gitu. Ya Allah, datangkanlah kepadaku orang-orang yang mensupport, ya Allah. Datang tentunya saudaranya dari kampung. Mas Bahrun, saya nggak punya kerjaan, sawah udah pada kering, sapi kemarin mati, gitu kan? Gimana nih Mas Bahrun? Ya udahlah, kamu dagang jus. Nah misalkan begitu ya, Mas Bahrunnya tetap kerja, dia ngopeni Idol Mat. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka politisi, dokter, dai, ada yang pekerjaannya pengusaha, dia teman saya ada, tetapi dia juga punya yayasan. Nah Pak Heri juga punya yayasan di Serang ya. Pengusaha-pengusaha itu pada punya. Ada yang teman saya pengusahanya kos-kosan. Nah, kos-kosan karena udah pensiun, umurnya 70. Kos-kosannya satu tempat itu 50 kamar lah ya. Itu. Dan kos-kosannya 8 lantai, ada liftnya. Saya bilang, Pak, ini bukan kos-kosan, ini mah hotel gitu ya. Ya Allah, Pak punya berapa kos-kosan gini? Yang bentuk begini ada 2. Ya Allah. Terus apalagi? Yang bentuk rumah-rumah kontrakan itu ya kurang lebih 100 pintu lah. Masya Allah. Ya Allah. Lalu dia pengusaha, tapi dia pengen ngapal Quran. Umur udah 70 gitu kan. Akhirnya ada yang punya rumah, Pak, ini kita punya, pengen ada anak-anak santri pengen ngapal Quran, gak ada tempat gitu kan. Ini gurunya ada tapi tempatnya gak ada, pakai dari rumah saya. Lama-lama rumahnya ini makin diperbaiki, lama-lama jadi pesantren tuh rumah. Nah, tanpa dia menghafal Quran, dia sudah mendapatkan fadilah menghafal Quran. Oh, itu ya. Tetap dia jadi pengusaha kontrakan, pengusaha kos-kosan. Politisi juga begitu. Jadi dokter juga begitu. Nggak perlu jadi dokter, Mas Bahrun bisa menyehatkan orang. Masya Allah itu ya. Ya Allah, luar biasa tuh. Iya. Tanpa perlu jadi dai, Mas Bahrun bisa dakwah. Masya Allah. Mas Bahrun lagi ya. Tanpa perlu jadi politisi, Mas Bahrun bisa mendukung, amin. Amin ya. Ya, jadi ini Mas Bahrun semua nih isinya nih ya. Udah amin aja dulu ya. Pokoknya kita doa-doa yang baik dulu lah pokoknya ya. Kita lanjut. Ada santri pulang dari pesantren, itu macam-macam. Akhirnya dia jadi ulama. Ada ulama catur. Tahu nggak ulama catur? Ulama catur itu ulama yang politisi. Nah, ulama yang ahli berorganisasi. Maka dia mimpin NU, dia mimpin partai anak dari partai NU dan lain sebagainya. Dia mimpin Muhammadiyah, partai-partai anak dari Muhammadiyah dan lain sebagainya. Itu namanya ulama catur. Dia pandai berorganisasi, pandai menghimpun, pandai membuat gerakan-gerakan. Ada ulama yang kedua, dia nggak ngerti organisasi, tapi kalau ceramah bagus, ulama tutur. Kiai Zainuddin MZ pesantren nggak punya dia. Jangankan organisasi besar, pesantren aja nggak punya beliau. Wah, tapi kalau udah mulai bicara, wah abadi ceramah beliau. Sampai sekarang dipotong-potong, tetap di-share kemana-mana Kiai Zainuddin MZ itu. Maka kata Gus Dur waktu itu datang, ada Kiai Nur Muhammad, ada Kiai Zainuddin MZ. Kiai Nur Muhammad waktu itu masih muda. Gus Dur manggil Kiai Nur Muhammad, Pak Kiai gitu kan. Oh, kok saya masih muda dipanggil Pak Kiai. Grand Zainuddin MZ nggak dipanggil Pak Kiai,
Ustadz gitu kan. Kenapa Zainuddin MZ dipanggil Ustadz? Oh ternyata Kiai Nur Muhammad totonya pesantrennya ada 12. Nah itu ya, Zainuddin MZ enggak. Tetapi tutur katanya Masya Allah abadi nih ceramahnya Zainuddin MZ. Dia enggak bisa ini. Ada lagi ulama tandur. Apa ini? Ulama dia ngatur orang enggak bisa, berpolitik enggak bisa, organisasi enggak bisa, ceramah enggak bisa. Tapi dia kalau udah ngajar orang telaten banget. Nah itu ya, ada tuh yang begitu tuh. Saya tuh suruh ngajarin tahfidz, itu saya nggak telaten. Yang berat ngajarin tahfidz apa? Nerima setoran. Orang baca Quran saya diem aja, salah gitu kan. 1 jam dengerin murid, itu saya nggak telaten tuh begitu tuh. Tapi ada orang yang telaten dengerin murid. Ustadz saya mau setoran, iya setoran 15 menit. Dia dengerin orang tuh. Ya Allah, dia telaten banget nih. Ada yang begitu. Maka dia bisa mencetak para hafidz Quran. Di mana para penceramah nggak bisa kayak dia tuh. Nah itu. Saya pikir ini orang telaten banget ya. Ada orang-orang yang begitu tuh. Nah, bertangan dingin. Maka di tangan dia itu para hafidz itu bermunculan. Dia produksi para hafidz. Ada lagi ulama-ulama sembur. Dia organisasi nggak bisa, dia ceramah nggak bisa, dia ngajar nggak bisa, bisanya zikir, doain air sembur begitu ya. Nah ini namanya ulama sembur nih. Dia bisanya kalau suruh zikir duduk itu berjam-jam nggak bergerak tuh kakinya tuh. Kalau disuruh riyadhah puasa kuat banget. Ya Allah, ini orang amalan ini dilahap, amalan itu dilahap gitu ya. Suruh ceramah belepotan. Tapi dia batinnya kuat. Ada orang sakit, sembur gitu ya. Tapi ada juga ulama namanya ulama Ur ini ulamanya ulama. Seperti apa? Pangarsa Abah Hanung, Buya Hamka datang, ulama datang ke beliau. Siapa lagi? Mbah Maimun, Zubair. Orang-orang udah datang ke beliau. Apalagi mungkin zaman sekarang Kiai Mustafa Bisri, ulama-ulama sowan ke beliau. Siapa lagi? Kiai Thaifur Mawardi. Ulama-ulama datang ke beliau. Nah, jadi udah jadi guru bangsa. Ini masing-masing memang punya speknya masing-masing. Satu sama lain nggak bisa, belum tentu bisa menggantikan posisi yang lain. Maka jangan iri dengan posisi yang lain. Nah, di dalam hikam begitu. Jangan iri dengan profesi orang lain, belum tentu cocok sama kita, gitu. Kalau Allah kehendaki bisa jadi kita tetap ada di profesi kita dan kita memperoleh apa yang diperoleh oleh profesi orang lain. Nah itu. Maka yang kita lakukan apa? Ridho dengan takdir Allah, tekuni profesi kita. Nah itu ya. Mengapa kita perlu ridho dengan takdir Allah? Karena yang pertama Allah Maha Benar. Itu Allah Maha Benar. Saya daftar kerja di beberapa tempat, gagal maning ya Allah, lagi-lagi tinggal sedikit, nggak ada ordal, bahasa Anies ya, nggak ada orang dalam. Giliran interview tinggal sekian, tinggal empatnya, ya saya nggak ada ordal, kalah saya. Lalu udah langsung lamaran udah sampai ke direksi, ada ordal, tetap ditolak juga. Ya Allah, alhamdulillah. Saya berkata untung saya ditolak. Kalau saya diterima mungkin saya nggak bisa mengembangkan keilmuan, dakwah dan lain sebagainya, karena saya harus kerja dari pagi sampai malam. Nah itu alhamdulillah. Masing-masing ada profesinya masing-masing, takdirnya masing-masing. Jadi Allah Maha Benar. Saya ditolak di beberapa perusahaan bukan berarti bego gitu ya. Padahal bodoh gitu ya. Bukan berarti bego, tetapi itulah takdir Allah. Nah itu IP di atas 3. Karena dulu saya berdoa waktu saya kuliah, ya Allah berikanlah aku IP di atas 3. Pas lulus 3,01. Benar di atas 3 kan. Doa saya begitu, Allah Maha mendengar. Tapi pas-pasan banget ya. 3,01. Yang penting Allah Maha Benar, Allah Maha mengabulkan doa kita. Nah itu. Lalu yang kedua, di balik takdir Allah pasti ada hikmah yang kita nggak tahu. Nah ini dia rahasia ilahinya nih. Hikmahnya apa nanti? Nanti ya. Jadi
Kenapa Allah, dulu kan waktu kita masih pada jomblo nih, ada sebuah rahasia yang betul-betul kita pengen tahu misteri itu. Kira-kira nanti pasangan hidup kita sama siapa ya? Kan gitu ya. Ya Allah, itu bingung. Kenapa? Banyak pilihannya gitu ya. Pilihannya banyak, ada 4. Yang ono nggak mau. Yang ini ya begitulah, ada banyak pilihannya. Kita jadi bingung, nanti suatu saat siapa ya? Ini misterius nih. Siapa yang menjadi pasangan hidup kita ya? Siapa ya kira-kira? Ini misterius. Ternyata pasangan hidup kita adalah pasangan yang sekarang. Nah itu ada hikmahnya tuh. Kita nggak bisa bilang, coba saya jadi sama yang mantan saya, segini tinggal kenangan mantan gitu ya. Ya Allah, itu justru yang terbaik ini yang sekarang. Nah, nanti kita lihat ya. Lalu orang yang ridho dengan takdir ini hidupnya berkualitas karena hidupnya tentram. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya nikmat. Nah, itu. Tapi kalau orang yang enggak ridho dengan takdir, ini hidupnya kecewa terus. Coba saya dengan mantan saya yang itu nikahnya, yang ini malah begini, itu udah begini, udah begitu. Wah, itu ya. Coba saya kerjanya di sono. Coba waktu itu saya jadi pengusaha ini. Coba waktu itu saya ambil pilihan ini. Nah, itu udah kita bahas tuh yang lalu. Akhirnya hidupnya penuh dengan kekecewaan. Akhirnya tidak mindfulness. Mindfulness itu dia orang yang bahagia, orang mindfulness. Mindfulness tahu artinya ya? Artinya HP 1. Mindfulness itu. HP 1 itu singkatan. Kehadiran penuh, kesadaran utuh. Nah, itu mindfulness ya. Oh, yang lalu udah disampaikan ya. Nah, kita duduk, ada karpetnya, sambil megang-megang betis gitu ya. Sambil merasakan udara, ada AC-nya, megang-megang jari gitu. Kita berada di sini, samping kita siapa, kita sadar. Kita tidak berada di tempat lain, kita tidak berada di waktu lain. Itu mindfulness. Nah, kita berada di profesi kita, kita menikmati takdir kita, itulah mindfulness. Nah, itu. Akhirnya nikmat. Dan ridho dengan takdir adalah bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ridho, maka semuanya jadi nikmat. Nah, itu ya. Meskipun masakan keasinan, tapi kalau kita cinta jadi nikmat. Itu ya. Berdua naik motor kehujanan jadi nikmat. Masya Allah. Nggak ada kendaraan umum, jalan kaki menyusuri jalan jadi nikmat. Nah, itu ya. Kalau kita ridho, kita cinta, semua jadi nikmat tuh. Hidup kita nggak ada yang nggak nikmat. Yang ada 2 hal, nikmat sama nikmat banget. Nah, itu ya. Ya Allah, itulah orang yang ridho dengan takdir. Jadi orang yang gak ridho dengan takdir itu percuma, nyusahin diri. Nah, hidup itu pilihan, pilih nikmat apa pilih susah. Nah, itu. Jadi kita ridho dengan profesi yang Allah berikan kepada kita, tekuni. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita lihat. Ada mobil. Nah, wah, ini ternyata mobilnya mogok nih. Ini harusnya dijual, ganti, beli di showroom kita. Ya, waduh, udah hampir sampai finish, tanggung banget nih. Aduh, dia kecewa luar biasa. Ini sebentar lagi nyampe nih gol. Aduh, kok malah begini. Aduh, kecewa banget saat itu. Aduh, itu bagi dia sebuah kegagalan yang hampir berhasil. Apakah hampir dapat kekasihnya, keburu ditembak orang lain gitu ya, hampir dapat profesi itu, jabatan itu, hampir dapat harta itu, hampir dapat tempat itu, dan lain sebagainya. Dia kecewa saat itu. Dia nangis. Aduh, ini musibah nih, misfortune, ini tragedi, kenapa gitu kan. Waduh. Nah, dia kaget, loh, ternyata ada batu. Dia baru sadar, wah, kalau begitu apa yang saya anggap musibah itu adalah sebuah kasih sayang Allah. Nah, itu kan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa 'asa an takrahu syai'an, bisa jadi kamu benci sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal itu baik buat kamu. Wa 'asa an takrahu syai'an wa 'asa an tuhibbu syai'an, bisa jadi kamu senangnya sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah lah yang mengetahui, kamu nggak tahu. Itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang, aduh sebentar lagi saya dapat jabatan itu, malah saya nggak dapat jabatan, aduh kayaknya kecewa, gagal dan sebagainya, jabatan diambil orang. Pas jabatan diambil orang, ternyata pejabat itu dipanggil KPK. Ya, aduh sebentar lagi saya menang tuh dalam pilkada itu, saya harusnya ini jadi bupati, aduh suara dikit lagi saya kalah, aduh kecewa dan lain sebagainya. Jadilah orang lain bupati. Pas jadi bupati, habis itu karir berikutnya adalah di penjara. 80% kepala daerah itu melanjutkan karir di penjara. Tuh. Tadinya dia kecewa, aduh gagal, hampir dikit lagi. Pas ngelihat begitu, alhamdulillah, untung bukan saya bupatinya. Tuh kan, kadang-kadang sesuatu yang kita anggap musibah, padahal itu rahmat dari Allah. Cuman masalahnya, antara mobil rusak dengan kita tahu hikmahnya itu belum tentu sebentar. Bisa jadi hikmahnya kita ketahui tahun depan, 10 tahun yang akan datang, atau puluhan tahun yang akan datang, atau di alam yang berbeda. Jadi begitu, punya istri bawel banget gitu kan, ya Allah suaminya sabar gitu. Ada yang sebaliknya, istrinya sabar, suaminya KDRT. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Karena suaminya sabar, punya anak, anaknya ditaruh di pesantren. Lalu di pesantren, kata orang-orang, ibunya bawel banget gitu kan, anaknya ntar jadi apa tuh? Ternyata anaknya jadi ulama besar. Pas ditanya, bapak jadi ulama besar apa rahasianya? Rahasianya adalah bapak saya sabar menghadapi ibu saya. Nah itu ya. Jadi sekian puluh tahun yang akan datang baru hikmah itu ketahuan. Maka teman-teman, kita jangan buru-buru menyalahkan Allah. Kita jangan buru-buru kecewa. Kita nggak ngerti apa yang kita anggap musibah, bisa jadi sekian puluh tahun yang akan datang, untung saya waktu itu kena musibah. Tuh gitu teman-teman. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga ada ini udah bapaknya malas, nggak sholat, KDRT, anaknya bagaimana tuh? Ya Allah, ternyata anaknya jadi orang, jadi ulama. Kenapa? Iya, ibu saya sabar banget menghadapi bapak saya. Masya Allah. Maka kalau orang jadi orang hebat, itu variabelnya bisa banyak. Padahal bapaknya begitu, kenapa anaknya begitu ya? Variabelnya banyak. Nah itu ya, kita nggak bisa menjudge bapaknya begini, anaknya sama dengan begini. Nggak bisa begitu juga. Nah, jabatan juga begitu. Jadi ketika kita nggak dapat jabatan, katakan alhamdulillah nggak dapat jabatan. Ketika PDKT perempuan ternyata ditolak, alhamdulillah ditolak, gitu kan? Ketika bisnis gagal, alhamdulillah, Allah akan ganti dengan bisnis yang lainnya. Ternyata izin nggak diperpanjang, alhamdulillah. Jadi semua serba alhamdulillah. Kita serba husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta nggak banyak, alhamdulillah. Sakit-sakitan, alhamdulillah. Kita nggak ngerti kan apa nanti yang Allah siapkan buat kita. Nah itu, maka kita terus saja tekuni profesi kita dengan syarat. Nah oke. Nah saya ingin yang lebih ekstrim lagi teman-teman ya. Ini bukan sekedar kapan dia hikmahnya, mungkin bukan 1 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Dia akan mereka akan mendapatkan hikmahnya di alam yang berbeda nanti, yaitu teman-teman tunanetra. Ya Allah, berat.
Jadi tunanetra itu berat. Coba ya di rumah, sampai rumah tutup mata sejam aja, ngecas aja susah, nyari charger, ya Allah di mana charger, nih charger saya bukan gitu ya. Udah gitu nyari colokan, mana colokan lubang gitu kan, ya Allah. Itu nyesuaiin nomor truk. Saya kalau lampu mati tuh, saya ngecas krek, ini kok nggak masuk gitu kan? Kok nggak masuk? Ya Allah, ngecas aja, lampu mati susah lama, ya Allah. Apalagi jadi tunanetra, ya Allah, ini luar biasa dah. Itu kemarin nyari sendal, ada yang nggak keluar dari musola. Mbak, kenapa nggak keluar dari musola? Iya, sendal saya kayak gini kebawa orang. Sendalnya apa? Sendalnya ini gitu. Coba sini. Ini udah tinggal 4 nih, saya bilang yang nggak keluar dari musola. Sendalnya juga ada 4, saya bilang gitu. Belum tentu dibawa orang. Coba sini tangannya saya ambilin sendal atu-atu. Ini bukan. Saya ambilin lagi sendal lagi yang ini bukan gitu ya. Ya, ini nih sendal saya nih, kata dia. Iya, bukan kebawa orang, situ kagak ngeliat gitu ya. Ya Allah, dalam hati aja tapi situ nggak ngeliat gitu ya. Ya Allah, itu yang namanya. Kita lihat dulu dah videonya nih ya. Ya Allah, ini Ustaz Odi, tandem kita. Ini, iya, ya Allah. Nah inilah yang jilbab merah ini nggak move on 7 tahun baru bisa move on dia. Setelah 7 tahun baru dia bisa menerima takdir. Berat menjadi tunanetra itu. Meskipun begitu mereka semangat. Wah, ke Suryalaya 1 bis, ya Allah, nabung tiap ngaji 50.000. Ntar ngaji lagi store lagi 50.000. Keburu berangkat, setorannya belum selesai, ntar deh sekalian berangkat 50.000 lagi. Ya Allah, itu luar biasa mereka ya. Ya harus berjamaah mereka, kalau nggak berjamaah hilang. Jadi ditaruh di penginapan gitu kan, sampai malam mereka istirahat, lalu istirahat banyak ngobrol. Ternyata mereka tuh ya ketemu bapak-bapak ya, wah ngobrolnya seru, ngobrolnya kenceng. Karena mereka kalau udah ngobrol kenceng itu ngobrolnya nggak ngeliat-liat. Mereka kalau udah bercanda nggak lihat-lihat orang. Ya iyalah, nah mau gimana ngelihat ya. Ya Allah, saya udah Pak ngomongnya udah Pak, udah jam 11 istirahat, ntar malam dibangunnya dia, ntar kenceng-kenceng lagi, bagi dia nggak ada orang lain. Ya Allah, ya begitulah teman-teman ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Heri dan yang memfasilitasi ya, alhamdulillah. Nah ini mereka ziarah di makam Pangarsa Abah Anom, Pangarsa Abah Sepuh, dan banyak sekali mereka mendapatkan berkah ya, Masya Allah, alhamdulillah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi seperti itu. Kalau di TikTok saya itu suaranya lebih bagus ya. Ini kecil-kecil aja lah. Senang banget telah bisa ikut serta dalam wisata rohani ini. Banyak ilmu yang kita dapatkan dan insya Allah nantinya akan bisa diamalkan. Nanti terima kasih buat Ibu Bella, Ustadz Latif yang senantiasa membimbing kami di perjalanan untuk berzikir bersama, berdoa bersama. Semoga wisata rohani ini dapat terlaksana kembali. Amin. Dan semoga semua membawa keberkahan buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf dari kami semua bila banyak kesalahan atau khilaf yang kita lakukan. Kepada semua pendamping juga terima kasih dengan setia, dengan penuh kesabaran untuk membimbing kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi mereka sangat terharu ya, dan lain sebagainya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu mereka itu
bahkan hikmahnya bisa diketahui nanti setelah di akhirat. Oh, nanti mereka akan berkata, alhamdulillah, untung saya jadi tunanetra dulu di dunia. Jadi saya hisapnya gampang, gitu kan? Jadi saya hisapnya ringan, langsung masuk surga. Nah, alhamdulillah. Nah, itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka begitu pula musibah-musibah lain, rasa sakit, rasa disakiti oleh orang lain, nggak mendapatkan apa yang diinginkan, harta kurang, kesehatan kurang, harga diri kurang, dan lain sebagainya. Nah, itu kadang-kadang menyakitkan kita memang. Ya, tetapi bisa jadi yang menyakitkan kita itulah yang menyelamatkan kita. Nah, kita lihat ya. Nah, ini dia digigit semut nih, dia, aduh, digigit semut, dia kesel banget dia. Wah, dia mana nih? Pokoknya dia kesel, dia apa namanya, garuk-garuk, dia. Nah, ya Allah, itulah ya. Tadi beberapa detik sebelumnya dia begitu kecewa karena digigit semut. Ada musibah, yaitu dia kena semut. Tetapi beberapa detik kemudian dia bersyukur, ya Allah, untung saya digigit semut. Untung saya ke pohon begitu kan, dengan digigit semut, di situ banyak semut, dia pindah, lalu dikeprak-keprak ke pohon, dan alhamdulillah justru dia selamat. Itulah cara Allah menyelamatkan kita, dengan cara menyakiti kita. Jadi teman-teman, kalau hidup ini agak menyakitkan, udah nggak apa-apa. Itulah cara Allah menyelamatkan kita, dengan cara memberikan rasa sakit kepada kita. Nah, itu dengan cara memberikan musibah, dengan cara memberikan ujian, dengan cara memberikan kesulitan, nggak apa-apa. Pokoknya apapun yang terjadi, kita berkata alhamdulillah. Waktu suatu saat, alhamdulillah ini kata-kata yang mungkin paling sering diucapkan oleh Pangarsa Abah Hanum. Ada orang datang ke Suryalaya. Ini kenapa kami sangat merekomendasikan datang ke Suryalaya ya teman-teman. Itu salah satu panitia, badannya besar. Dia termasuk PSK, pria 100 kilo. Itu gede, ya Allah. Nyari baju susah buat dia, ya Allah. Lalu dia boro-boro ke lantai 4 kayak begini nih. Dia ke lantai 2 aja. Kantor Hatam itu lantai 2. Sampai kantor Hatam dia duduk dulu. Lalu dia sesek napas, dia harus minum dulu, netralisir dulu. Ngap-ngapannya baru selesai, baru bisa ngomong dia. Suatu saat ke Suryalaya. Pas ke Suryalaya, habis subuh kan talqin dzikir. Saya tanya, mana dia? Kang Asep. Iya, dia tidur dia, karena semalam gak bisa tidur. Orang tunanetra kalau ngomong gak lihat-lihat gitu kan. Kalau bercanda gak lihat-lihat, dia kagak bisa tidur. Sedangkan dia harus bawa mobil. Ini habis subuh tidur, panggil, suruh ke sini. Saya bilang gitu, panggil, talqin dzikir. Pas habis talqin dzikir dia bilang, lah kok badan saya jadi enteng ya, kata dia. Padahal PSK gitu kan. Kok badan saya jadi enteng. Terus apalagi selanjutnya? Selanjutnya kita ziarah. Mana ziarah? No, ke sono no. Ya Allah. Lantai 2 aja dia nggak kuat. Ini lantai sini naik lagi. Wah, ini mah lantai 5 nih. Ya Allah, tapi bismillah lah, dia jalan aja sampai sana. Turun lagi, dia bilang sama saya bingung di Suryalaya. Emang kenapa? Saya naik lantai 2 aja, sampai lantai 2 saya harus istirahat dulu, saya harus minum, saya paling nggak bisa tuh naik tangga tuh. Ini bisa 5 lantai nih, kata dia. Naik turun, kok saya nggak apa-apa ya, kata dia. Ya itulah berkahnya wali. Nah itu. Jadi teman-teman, itu berkahnya beda-beda nanti kalau ke Suryalaya. Ada yang berkahnya jadi badan jadi enteng, jadi sehat, rezekinya Masya Allah gitu ya. Ya Allah, ini luar biasa kalau ziarah ke makam wali itu ya. Apalagi di sana selain ziarah, kita juga latihan dzikir, barangkali latihan mandi malam juga gitu ya, dan lain sebagainya. Itu wah, dia akhirnya waduh pengen balik lagi nih. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, cerita Suryalaya lagi. Saya habis
ceramah, lalu ada yang deketin saya. Dia bilang, "Ustadz, saya ini punya penyakit aneh." "Apa penyakitnya, Pak?" "Penyakit saya lumpuh. Jadi kalau saya meeting, taruh di mobil, giliran harus meeting, dia ada energi. Habis itu masuk mobil, lumpuh lagi. Dan saya lumpuh selama 9 tahun," kata dia. "Saya udah ke dokter macem-macem, gagal. Dukun, gagal. Terkun, dokter dukun. Gagal maning, gagal maning. Udah semua udah saya lakukan." Akhirnya diajak oleh keluarga Pak Ginanjar. Ginanjar dulu apa nama menteri? Kartasasmita. Ketahuan umurnya tuh. Saya ngetes aja sih, mesti nggak pada bisa jawab, gitu kan? Ini ketahuan umurnya, Ginanjar Kartasasmita. Diajak sama keluarga beliau sampai sana, sampai Pangarsa Abah. "Ini sakit begini." Apa kata Pangarsa Abah? "Alhamdulillah," gitu. Lalu dia apa? "Sing seueur dikirna, yang banyak dikirnya." Dah pulang diperbanyak tuh dikir tuh. Kuncinya itu pengobatan suryalaya, kuncinya nggak banyak-banyak, nggak plak begitu, puah, nggak ada gitu-gituan. Cuman alhamdulillah, sing seueur dikirna, gitu aja tuh. Totonya 6 bulan, ternyata dia sehat lagi, udah bisa diri lagi. Wah, sekarang bisnisnya lancar lagi. Suatu saat dia juga punya penyakit aneh juga. Jadi udah 9 tahun kemana-mana nggak sembuh, pulang dari suryalaya berkah dia. Berkahnya apa? Kesehatan. Nah, tapi syaratnya sing seueur dikirna itu. Lalu dia juga suatu saat kena penyakit juga. Udah selesai. Penyakitnya apa? Nggak bisa denger azan subuh. Meskipun samping dia toa, kalau subuh nggak kedengeran. Aneh lagi nih penyakitnya nih. Suatu saat dia kena penyakit aneh itu. Akhirnya dia ke suryalaya lagi. Pagi makan pagi sama Abah Nom, kata Pangarsa, "Gimana kabar tidurnya?" "Ya alhamdulillah sih, Bah. Tapi kok saya punya penyakit, Bah." "Apa?" "Penyakit saya adalah nggak bisa dengar adzan subuh." Di suryalaya samping masjid nggak dengar adzan dia. Apa kata Pangarsa Abah? "Alhamdulillah." "Lah, Bah, kok nggak ikut subuh berjamaah?" Dibilang alhamdulillah. "Iya, alhamdulillah Allah kasih tidur berkualitas." Kata Abah begitu ya. "Oh gitu, iya bener juga, ada sisi alhamdulillahnya. Maka kalau nggak bangun subuh tuh," gitu ya. Ada sisi alhamdulillahnya juga ya. Ya Allah, ini ngajarin nggak bener nih. Istighfar. Kalau ini ada sisi yang lain nih. Unik emang sufi itu. Kata Abah Nom, "Tapi suatu saat jangankan adzan subuh, orang buka keran aja kamu akan bangun." Kata Abah Nom gitu tuh. Ya udah, kuncinya satu lagi apa? Sing seueur dikirna. Itu kunci pengobatan suryalaya itu. Meskipun ke suryalaya kalau nggak sing seueur dikirna ya agak susah nyambungnya tuh. Lalu dia sing seueur dikirna. Suatu saat balik lagi beberapa bulan kemudian ke suryalaya lagi. Lagi-lagi nginep di lantai 2 di rumah Pangarsa Abah. Pas tidur malam, bawah ada yang buka keran, kericik-kericik, dia bangun. Oh bener kalau begitu kata Pangarsa Abah. Suatu saat jangankan adzan, ada orang buka keran juga kamu bangun. Nah itu. Dia pulang, Pangarsa Abah doa, "Ya Allah." Itulah mursyid ya. Jadi pengobat, pak begitu, enggak begitu kalau mursyid ya. Beliau sing seueur dikirnya. Ada pendidikan. Pendidikannya apa? Mau sembuh, dikirnya yang banyak gitu. Sambil nyuruh dikir, beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tadi kasihan ya Allah, sembuhkan dia ya Allah." Lumpuh, sing seueur dikirna. Dikirnya jadi banyak. Tapi dia udah pulang, Pangarsa Abah doa lagi, "Ya Allah, kasihan dia ya Allah, berikanlah kesembuhan ya Allah, berikan kesembuhan." Nah itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Banyak sekali karena ini dengar-dengar mau ke suryalaya gitu ya, Mas Bahrun ya. Ini faidahnya ke suryalaya itu luar biasa. Masya Allah. Pokoknya tinggal dilihat aja. Kalau ke suryalaya, pertama ziarah. Kalau udah talqin, tajdid talqin boleh, memperbaharui talqin habis subuh, lalu ke ziarah
habis ziarah itu minta doa, kalau ada pengersa umi doa, pulang. Sampai pulang ngapain? Sing seueur dikirna. Nah, tinggal kita lihat aja nih apa yang terjadi. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apakah dari sisi kesehatan, apakah dari sisi ketentraman, apakah dari sisi kebahagiaan, apakah dari sisi bisnis. Yang namanya kita ziarah ke makam wali itu seperti kita mendatangi mertamu. Datang ke situ mertamu, orang didatengin itu seneng. Begitu pula wali didatengin sama kita seneng. Kita jauh-jauh dari Bekasi datang ke Suryalaya naik bis di tengah jalan muntah begitu kan. Ya Allah, sampai sana udah keliengan, lalu ziarahlah kita ke makam wali di situ. Sampai situ walinya berkata, ya Allah, ini orang susah-susah jauh-jauh datang mengunjungi aku ya Allah, kabulkan hajatnya ya Allah. Alhamdulillah. Nah, itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang sudah wafat bisa mendoakan orang hidup. Kalau kita mengucapkan salam ke kuburan, mereka jawab gak? Jawab. Salam isinya apa? Doa. Berarti mereka mendoakan kita gak? Mendoakan kita. Cuman kita yang gak dengar. Pertanyaan saya, mereka mendoakan kita dapat pahala apa enggak? Udah gak dapat pahala lagi. Peluang untuk ngambil pahala itu saat hidup. Saat udah meninggal, mereka mendoakan tetap gak dapat pahala. Itulah bedanya orang hidup dengan orang meninggal. Tetap orang meninggal bisa mendoakan kita, makbulnya tergantung dekat dengan Allah apa enggak mereka. Tetapi mereka tidak dapat pahala. Nah, itu. Oke, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berada di profesi yang sudah baik, kita jangan minta kepada Allah untuk dikeluarkan dari profesi itu. Kalau kita sudah punya pasangan hidup, jangan minta disudahi pasangan hidup itu. Kalau kita sudah ada pada satu keadaan, jangan minta dikeluarkan dari keadaan itu. Selama, nah ini ya, ciri Allah ridho kepada kita. Di profesi kita bisa menuntut ilmu. Nah ini, di profesi kita bisa beramal, ibadah dan lain sebagainya. Enak sholat berjamaah, begitu kan? Zikir enak, gitu kan? Yang ketiga, ternyata Allah cukupkan rezeki kita di profesi itu. Dan yang keempat, di profesi itu kita terhindar dari maksiat, berarti Allah ridho kepada kita. Nah, maka jangan minta kita untuk dikeluarkan dari profesi ini untuk menuju profesi yang lain. Padahal suatu saat juga kalau Allah menghendaki, Allah akan berikan kepada kita apa yang diberikan pada profesi yang lain. Nah, itu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ridho kepada takdir, kita mudah-mudahan hidup kita bahagia. Amin ya rabbal alamin.